Saya Garciano, Manajemen IBS 2023. Halo semuanya, aku Alfia Damarianti dari Manajemen 2023. Halo semua, saya Nindya Kira Putri Sandi dari Manajemen Angkatan 2023. Halo semuanya, saya Muhammad Zafran Syahputra, saya dari Prodi Manajemen Angkatan 2023. Data menarik menunjukkan bahwa Gen Z memiliki kepedulian sangat tinggi terhadap perlindungan lingkungan sebagai faktor penting dalam keputusan pembelian mereka. Sebanyak 94% responden setuju bahwa melindungi lingkungan adalah faktor penting dengan dominasi pada skala tertinggi. Hanya 4,2% yang netral dan hampir tidak ada yang menolak. Temuan ini didukung juga oleh riset global yang menunjukkan bahwa 82% Gen Z mengekspresikan kekhawatiran tentang kondisi planet dan 72% telah secara proaktif mengubah perilaku mereka untuk mengurangi dampak lingkungan, dan sebanyak 62% Gen Z merasa cemas atau khawatir tentang perubahan iklim, dan 57 dari Gen Z melaporkan bahwa mereka memiliki pengaruh untuk melindungi lingkungan, persentase tertinggi dibandingkan isu sosial lainnya. Gen Z juga menunjukkan komitmen nyata dengan 73% siap membayar lebih untuk produk yang etis, dan 62% lebih suka membeli dari brand berkelanjutan. Dominasi jawaban pada skala 4-5 atau 94% menunjukkan bahwa kesadaran lingkungan Gen Z telah bertransformasi menjadi sikap yang nyata dalam mempertimbangkan dampak lingkungan sebagai prioritas utama dalam keputusan mereka. Nah, untuk mengetahui kebenaran tentang fakta sebelumnya, kami melakukan riset dengan judul Health Consciousness, Hedonic and Eudaimomic Motivation in Green Purchase Intention Among Generation Z. Kami menggunakan dasar jurnal itu dengan 6 variabel, yaitu Health Consciousness, Environmental Attitude, Environmental Knowledge, Hedonic Motivation, Eudaimomic Motivation, dan Green Purchase Intention. Nah, untuk Hedonic Motivation sendiri berdasarkan grafik survei Hedonic Motivation pada Gen Z, data menunjukkan pola yang sangat positif, di mana 61,9% atau 73 responden berada pada skala tertinggi dan 31,4% atau 37 responden pada skala 4, yang berarti hampir seluruh responden 110 dari 118 menyadari dan merasakan nilai positif dari partisipasi mereka dalam kegiatan perlindungan lingkungan. Menariknya, hanya 6,8% yang netral dan tidak ada satupun yang memberikan tanggapan negatif, menunjukkan konsensus kuat bahwa aktivitas pro lingkungan memberikan kepuasan personal yang nyata bagi Gen Z. Nah, selanjutnya ada variabel Eudaimomic Motivation, di mana berdasarkan grafik survei kami, Eudaimomic Motivation tersebut 93,3% responden atau 110 dari 118 meyakini bahwa kebiasaan pembelian ramah lingkungan dapat memperbaiki lingkungan, dengan 65,3% berada pada tingkat keyakinan tertinggi. Yang ketiga ada Green Purchase Intention, yaitu data Green Purchase Intention menunjukkan Gen Z memiliki niat yang sangat kuat untuk membeli produk ramah lingkungan. Sebanyak 94,9% responden setuju bahwa produk ramah lingkungan membantu mengurangi polusi, dengan dominasi pada skala tertinggi 66,1%. Hanya 4,2% yang netral dan hampir tidak ada yang menolak. Selanjutnya pada bagian Environmental Knowledge. Berdasarkan grafik Environmental Knowledge, mayoritas Gen Z memiliki pemahaman tinggi tentang isu lingkungan. Sebanyak 55,1% responden berada pada skala tertinggi dan 29,7% pada skala 4, sehingga total 84,8% benar-benar bersedia mengeluarkan uang lebih untuk produk ramah lingkungan. Hanya 11,9% yang netral dan 3,3% yang menolak, menunjukkan bahwa pengetahuan lingkungan mereka tidak hanya sebatas teori, tetapi juga berubah menjadi komitmen finansial nyata. Selanjutnya ada Environmental Attitude. Temuan pada variabel Environmental Attitude di kalangan generasi Z sangatlah definitif. Sebanyak 70,3% responden atau
respon sangat setuju pada indikator kesadaran lingkungan. Angka yang dominan ini secara statistik menegaskan bahwa sikap moral pada etika Gen Z terhadap perlindungan lingkungan sangatlah kuat, memvalidasi bahwa isu keberlanjutan adalah nilai inti, bukan hanya tren. Lalu selanjutnya ada health consciousness. Data health consciousness menunjukkan Gen Z memiliki kesadaran kesehatan yang sangat tinggi terhadap perubahan kondisi tubuh mereka. Sebanyak 88,9% responden setuju bahwa mereka segera menyadari perubahan apapun pada kesehatan mereka. Dengan dominasi pada skala tertinggi sebesar 72%, hanya 8,5% yang netral dan hampir tidak ada yang menolak. Oke, untuk mendukung data dari kuesioner, kita juga melakukan dari FGD. Yang kita mendapatkan kesimpulan dari FGD yaitu hasil FGD selama beberapa minggu menunjukkan bahwa banyak Gen Z Indonesia memiliki kepedulian tinggi terhadap isu lingkungan. Mereka sudah mulai melakukan langkah-langkah sederhana seperti mengurangi plastik, membawa tumbler, memilah sampah, dan ikut kegiatan bersih lingkungan. Namun, meskipun kepedulian ini meningkat, kondisi lingkungan Indonesia secara keseluruhan masih kurang baik. Berbagai fakta menunjukkan bahwa masalah limbah, polusi, dan pengelolaan sampah masih serius, sehingga upaya individu belum cukup untuk menghasilkan perubahan besar secara nasional. Perbandingan FGD dan kuesioner menunjukkan adanya kesenjangan antara jawaban ideal dan kondisi nyata. Pada kuesioner, responden cenderung memberikan jawaban positif dan tinggi karena ingin terlihat peduli lingkungan. Hal ini membuat data kuantitatif tampak sangat baik, seolah-olah Gen Z sudah konsisten berperilaku ramah lingkungan. Namun, FGD mengungkap kenyataan berbeda. Meskipun niat dan kesadaran mereka tinggi, perilaku nyata sering tidak stabil. Peserta masih terbentur oleh harga produk ramah lingkungan, kurangnya fasilitas, dan kebiasaan lama yang sulit diubah. Ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan sikap positif tidak otomatis menghasilkan tindakan dan bahwa faktor lingkungan serta kenyamanan lebih menentukan perilaku sebenarnya. Dengan demikian, kuesioner menggambarkan persepsi diri yang ideal, sedangkan FGD memperlihatkan realitas perilaku yang faktual. Perbedaan ini penting karena tanpa kombinasi kedua metode, penelitian bisa menghasilkan kesimpulan yang terlalu optimis dan tidak mencerminkan kondisi lapangan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh usaha yang mendukung keberlanjutan lingkungan, yaitu program daur ulang dari Kopinako. Kopinako tidak hanya berfokus pada bisnis minuman kopi, tetapi juga peduli terhadap lingkungan. Salah satu upayanya adalah dengan memanfaatkan ampas kopi yang biasanya menjadi limbah. Ampas kopi ini kemudian bakal diolah kembali menjadi pupuk tanaman dan produk ramah lingkungan lainnya. Melalui program ini, jumlah sampah dapat dikurangi serta memberikan manfaat dari limbah yang sebelumnya terbuang. Selain itu, Kopinako juga mengajak karyawan dan pelanggannya untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Dari Kopinako, kita dapat belajar bahwa usaha tetap bisa berkembang sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Keberlanjutan bisa dimulai dari langkah sederhana yang dilakukan secara konsisten. Feet on the grid, we're just some rhinos, funny as heck. I'm just a giraffe, what's with the slack? Hippity hop, I'm a kangaroo. How about that, up and down with you?